ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. معاشر المسلمين والmuslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang sesungguhnya, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan atas segala limpahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang begitu banyak jumlahnya, tak terhitung nominalnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita kesehatan. Ini nikmat yang harus kita rawat, kita jaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nikmatani mahbunun fihi man katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat di mana manusia banyak tertipu dengan dua nikmat tersebut. Dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dia tidak mensyukurinya, dia tidak menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu-waktu. Kita diberi nyawa, diberi nafas, kita diberi kaki bisa bergerak ke tempat ini karena nikmat sehat. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya juga, bahkan itu lebih utama, nikmat hidayah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara sekian hambanya untuk bisa mendatangi taman-taman surga dunia yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, idza marartum bi riyadil jannati fantau. Jika kalian melewati taman-taman surga, bersenang-senanglah kalian di sana, kerasanlah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Kata para sahabat, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Ya, taman-taman surga dunia itu apa wahai Nabi? Kalau taman-taman dunia banyak ya, teman yang malamnya ya. Tapi taman-taman dunia, taman-taman surga yang ada di dunia ini apa? Kata Nabi, hilatul dzikr, majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak taman surga dunia. Pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan yang bisa menguatkan keimanan kita, yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, menggugah kesadaran kita yang untuk mempersiapkan bekal kita menuju kampung halaman asli. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang kita pada hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ngaji ilmu agama. Ini enggak sembarangan orang, hanya orang-orang pilihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan dan kemudahan, ya, sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diberi yang keinginan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan untuknya, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, maka tanda
tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan dia tentang agama. Jadi salah satu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita kalau Allah mudahkan kita untuk ngaji. Ada 4 tanda bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Yang pertama, kalau kita dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Makanya kita seperti ini patut bersyukur kita bisa ke majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah tanda Allah menghendaki saya dalam kebaikan, Allah menghendaki Anda dalam kebaikan. Yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tadi, untuk beramal saleh, untuk melakukan ketaatan. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malah." Qalu wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala ya yuwaffiquhu lil amali salih qabla al-maut. Nabi SAW bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah SWT akan memperkerjakan dia. Lalu para sahabat bertanya, apa maksudnya Allah memperkerjakan dia, wahai Nabi? Kata Nabi, yuwaffiquhu lil amali salih qabla al-maut. Allah akan mudahkan dia untuk beramal saleh sebelum mati. Kalau kita diberi kemudahan oleh Allah untuk beribadah, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan ketaatan, berarti itu tanda bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan untuk kita. Yang ketiga, tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba adalah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran. Kesabaran pada diri kita dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup ini. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan berikan ujian kepada dia. Jadi kalau kita diberi ujian, itu pertanda Allah sayang sama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta sama kita. Ya. Dan yang keempat, tanda bahwa Allah SWT menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, tatkala kita diberi kelembutan, cinta dan kasih sayang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira adkhala fihi rifq." Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi penduduk rumah, maka Allah SWT akan memasukkan kelembutan di tengah-tengah mereka. Kalau rumah tangga kita ya ada cinta, kasih sayang, ya saling mencintai, saling mengasihi, lembut, tidak kasar, ya harmonis, maka itu tanda bahwa Allah SWT menghendaki kebaikan bagi ya suatu rumah tangga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan ngaji bersama untuk memperkuat iman kita ya, dan memperkuat imun juga ini. Memperkuat iman itu pada dasarnya juga memperkuat imun kita. Dan pada kesempatan kali ini mungkin sekedar untuk mengingatkan bahwa ya akhir-akhir ini banyak lonjakan kasus yang kembali, ya maka kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian untuk senantiasa meningkatkan dua hal ini, imun dan iman. Kita tingkatkan iman kita, ya ketakwaan kita, ibadah kita, tawakal kita, doa kita, zikir kita. Jangan panik, jangan takut, jangan frustasi, ya. Tapi kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak ada yang menimpakan musibah kepada kami kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada kami. Kalau Allah takdirkan, tidak akan terjadi. Maka kita harus perkuat iman kita, perkuat tauhid kita, tawakal kita. Kemudian kita tingkatkan ibadah kita, sedekah kita, sholat kita. Kita tingkatkan juga zikir dan doa kita. Makanya tadi di pembukaan kita baca doa, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judan wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit lepra, dari penyakit kudis, dari penyakit kegilaan, dan dari penyakit-penyakit yang aneh, virus-virus yang aneh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tingkatkan juga imun kita dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, mengikuti protokol-protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah, yang diarahkan oleh para ahli kedokteran. Nah, jadi dua-duanya jalan. Karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah juga harus disertai dengan ikhtiar, dengan usaha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas tema insyaallah, yaitu bekal perjalanan pulang. Pulang kemana? Pulang kemana? Ke rumah. Rumahnya di mana? Surga, masya Allah. Seperti jawabannya, guys. Berarti selesai. Baik. Bekal perjalanan pulang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya pada dasarnya adalah orang-orang yang melakukan perjalanan di dunia. Nabi SAW pernah membuat suatu perumpamaan, sebuah perumpamaan yang sangat menakjubkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta sajaratin summa raha anha wa taraka." Apa peduliku dengan dunia? Jadi suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu melihat Nabi SAW bangun tidur, terus pipinya situ ada bekas tikarnya. Kalau habis tidur gitu kan, di tikar pasti ada yang membekas di sini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW bangun tidur ada bekas tikar di pipinya. Nangis. Kata Umar bin Khattab, "Wahai Rasulullah, Raja Romawi, Raja Persia, mereka tidur dengan nyenyak, dengan permadani yang mahal, yang empuk. Sedangkan engkau, seorang hamba yang paling mulia, Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidurnya di tikar yang sederhana, membekas pula di pipi." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Mari walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Ngapain aku repot-repot ngejar dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin." Tidaklah saya di dunia ini, wahai Umar, kecuali hanya seperti seorang yang melakukan perjalanan, pengembara, musafir. Istadalla tahta sajaratin, yang kemudian bernaung, istirahat, transit sebentar di bawah pohon. Summa raha anha wa taraka, yang suatu saat kalau udah selesai transitnya, hilang pegelnya, dia akan melakukan perjalanannya
melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pohon tersebut. Kita di dunia juga seperti itu. Kita ini orang-orang yang melakukan perjalanan, musafir di dunia ini, cuma mampir sebentar. Suatu saat nanti kita akan pergi meninggalkan kampung dunia. Siapapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, ya, seganteng atau secantik apapun wajah kita, suatu saat kita pasti akan meninggalkan dunia. Itu adalah kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Gak ada yang kekal. Ya, semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya akan pulang ke kampung asli kita. Mana kampung asli kita? Kampung asli kita surga. Dulu Nabi Adam alaihi salam, bapak kita, awalnya di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, keluarkan dari surga karena pelanggaran yang dia lakukan untuk suatu hikmah. Dan kita semuanya akan pulang kembali kepada Allah. Makanya setiap kali ada yang mati, kita disuruh, ya, untuk mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semuanya itu milik Allah, dan semua kita nanti akan balik kepada Allah. Kita semuanya akan kembali pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selalu diingatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini sangat penting sekali untuk mengingatkan diri kita yang sering lalai. Terus orang kita ini sering lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Kita seringkali sibuk, ya, mengejar dunia, terbuai dengan gemerlapnya dunia. Kita sering berangan-angan panjang, wah nanti masih lama matinya, umur saya masih panjang, sekarang masih muda, santai-santai aja dulu, ya, tar aja tomatnya kalau udah tua, ya. Kita sering berangan-angan seperti itu. Padahal kematian itu tidak mengenal apa? Usia. Di kuburan yang ada tulisannya khusus yang sudah tua. Ada. Insyaallah ta'ala kita akan membahas tema bekal menuju, ya, perjalanan menuju akhirat ini, ya, dari buku yang kami tulis sendiri dengan judul Dunia di Tanganku, Akhirat di Hatiku. Ya, mungkin yang mendapatkan buku, ya, nanti bisa menjadikan ini sebagai acuannya, ya. Di bagian terakhir itu nanti ada pembahasan tentang bekal, ya, perjalanan menuju akhirat, ya. Tapi sebelum masuk pada bekal menuju kampung akhirat, kita akan bahas terlebih dahulu, ya, tentang hakikat dunia, ya, hakikat dunia yang sekarang kita berada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita akan dapati bahwasanya Al-Quran dan hadis sering mengingatkan kepada kita berupa celaan terhadap dunia. Baik, contoh dalam surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Dunia ini menipu. Ya, kita sering tengkar gara-gara
dunya illa la'ib wa law. Tidaklah dunia ini kecuali permainan. Cuma main-main aja dunia. Kita sering ngomel sama anak kita gara-gara rebutan apa? Mainan. Ya, ini cuma masalah rebutan mobil-mobilan aja Pak. Tangkap. Ya kan? Ternyata kita lebih parah daripada anak-anak kita. Kita sering tengkar hanya gara-gara dunia yang fana, dunia yang merupakan permainan saja. Kalau kita marah sama anak-anak kita hanya masalah sepele karena mainan, ya sesungguhnya kita lebih parah daripada anak-anak kita. Kita sering tengkar hanya gara-gara masalah dunia, harta, tanah, warisan, jabatan, wanita, dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya semua itu hanyalah permainan. Semua itu adalah dunia yang menipu. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya juga sering mengingatkan kepada kita tentang hakikat dunia ini, supaya kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Nabi SAW suatu saat diceritakan oleh sahabat Jabir, beliau pergi ke pasar Madinah, ternyata mendapati ada bangkai kambing yang cacat. Ada bangkai kambing yang cacat tergeletak di jalan. Maka Nabi SAW mengatakan sambil megang kupingnya bangkai kambing tadi, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa yang ingin beli ya bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham, murah, cuma 1 dirham, bukan dinar, dirham, perak. Para sahabat mengatakan, wahai Nabi, siapa yang mau bangkai gitu ya? Siapa mau? Kalau nggak bangkai mungkin banyak yang mau gitu yang murah. Ini bangkai, siapa yang mau ya Nabi? Dikasih gratis saja belum tentu mau ya? Najis, ya, bangkai, ya, kemudian juga cacat lagi. Lalu Nabi SAW mengatakan, wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hadza aqikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai kambing ini di sisinya. Kalau kalian aja jijik dengan bangkai kambing ini, sesungguhnya dunia ini dan isinya lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis tentang hinanya dunia. Beliau mengatakan, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba sebelum fajar, berarti salat apa? Sunnah. Salat sunnah sebelum subuh. Itu kata Nabi lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru 2 rakaat salat sunnah, belum salat subuh. Ya, kata Nabi 2 rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dunia ini hina sekali. Masih lebih baik ya 2 rakaat fajar. Tapi sayangnya banyak manusia yang melupakan. Bahkan sholat subuhnya pun dilupakan. Padahal kata Nabi SAW, yang 2 rakaat sholat sunnah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bukan secuil dunia dan isinya. Apalagi subuh. Ya, jadi kalau kita mengerti tentang hinanya dunia dan betapa berharganya surga akhirat, ya, maka kita akan bersemangat untuk melakukan
melakukan amal saleh dan tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Demikian juga Rasulullah SAW pernah membuat perumpamaan dalam hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekhul Albani. Kata Nabi SAW, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, andaikan dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk. Sayapnya nyamuk itu udah kecil, Pak. Ini sayapnya, bayangkan. Andaikan dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk air pun. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah menciptakan dunia ini untuk hamba-hambanya yang beriman, untuk mereka-mereka yang taat. Tapi karena dunia ini hina, orang kafir pun dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang kafir ternyata lebih kaya daripada orang muslim. Karena dunia ini hina, bukan patokan. Bukan patokan. Kita lihat banyak orang-orang kafir, ya, non muslim, mereka lebih apa? Lebih kaya dari sisi dunia daripada yang muslim. Itu menunjukkan dunia itu hina. Andaikan itu sebuah kemuliaan, Allah SWT akan kasih sama orang-orang kafir. Tapi karena dunia ini hina, maka orang kafir pun dikasih sama Allah SWT. Ya, nah, jadi subhanallah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan tentang tercelanya dunia, bahwa dunia ini tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Subhanallah, nyamuknya aja udah kecil, ini sayapnya nggak sebanding dunia itu dengan sayapnya. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi dapat kita petik, ya, bahwa dunia ini adalah tercela. Bahkan sering Allah itu mencela dunia. Supaya apa? Supaya kita ma'asyiral muslimin tidak terbuai, tidak tertipu, tidak tergila-gila untuk mengejar dunia. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia sama sekali, seperti yang dipahami oleh sebagian kalangan. Tidak. Tapi ya, Allah mengingatkan kita tentang tercelanya dunia supaya kita enggak tertipu, supaya kita enggak tergila-gila, supaya kita enggak terbuai dengan fata morgana dunia, kemudian meninggalkan akhirat yang kekal dan abadi. Ya. Selanjutnya, yang kedua, dunia sebagai ujian. Ma'asyiral muslimin, dunia ini adalah ujian, ya, cobaan bagi kita semuanya. Berbagai macam kenikmatan dunia, baik itu harta, jabatan, istri, anak, mobil, rumah yang mewah, pengikut, ya, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bersyukur ataukah kita kufur? Apakah dunia menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun adzim." Ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan. Ini ujian. Ya, harta kita ini ujian dari Allah. Kita bersyukur ya dikasih Allah. Ya, jangan sampai setelah kita kaya, setelah kita jadi orang yang sukses dunia, semakin jauh sama Allah SWT. Dulu pas masih melarat, ya, masih sering ke masjid. Setelah rumahnya ASEAN, empuk kasurnya, kena turun.
jarang ke masjid. Dulu belum punya mobil, ya, jalan kaki, ontelan, masih sering ya ke masjid, ya, sering berakhlak mulia, nyapa sama orang. Setelah punya mobil, ya, jarang ke masjid, gak bergaul sama orang, gak berakhlak mulia dengan orang, sombong ya. Ini berarti tidak bersyukur kepada Allah SWT. Hartanya menjadikan dia semakin jauh dari Allah SWT. Tapi ada sebagian orang yang diberi kekayaan oleh Allah SWT, tapi dia sukses. Kekayaannya, dunianya tidak menjadikan dia jauh dari Allah SWT. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, ini nabi-nabi yang kaya, tapi mereka tidak tertipu, ya, mereka tidak tertipu. Oleh karenanya patokannya bukan kaya atau miskin sebenarnya, tetapi ini ujian. Dia diberi kekayaan, bisa nggak bersyukur kepada Allah SWT? Bisa nggak dia mempertahankan keimanannya? Ya, ataukah justru kemiskinan lebih baik baginya daripada kekayaan? Jadi patokannya bukan kaya atau miskin. Allah SWT tidak menilai seseorang itu dari kaya atau ya miskin. Allah SWT tidak menilai seseorang itu dari jabatannya, tetapi dari ketakwaannya kepada Allah SWT. Ya, ada orang miskin, udah miskin, kafir lagi. Ya. Ada orang yang kaya, tapi dia bersyukur kepada Allah SWT. Ada juga orang kaya tak bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kembali kepada apa? Bagaimana kita mensiasati ujian dari dunia ini. Apakah kita lulus dari ujian tersebut ataukah tidak? Dan ujian yang paling berat dari dunia ini ada 3. Nomor 8, ya. Di situ disebutkan ada 3 ujian dunia yang paling berat. Yang pertama adalah fitnah harta, ujian harta. Ya, banyak orang tengkar, cakar-cakaran, ribut, putus persahabatan, putus silaturahmi kekeluargaan hanya gara-gara apa? Rebutan harta. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummatin mal. Setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Bahkan yang paling parah dan lucu juga, ada sebagian orang itu, ya, tengkar gara-gara pembagian warisan, padahal bapaknya belum mati. Belum mati, ribut masalah apa? Warisan, rebutan masalah warisan, tengkar gara-gara warisan. Ada yang seorang dengan tetangganya tengkar, diem-dieman, nggak saling menyapa, bahkan bertahun-tahun hanya karena masalah sejengkal tanah. Lihat bagaimana dahsyatnya dunia harta ini membuat manusia nggak terkontrol keimanannya, ketakwaannya. Pernah ada sebuah kisah dikisahkan oleh sebagian ulama. Beliau pernah cerita, suatu saat ada seorang guru berjalan bersama murid-muridnya untuk ziarah kubur, mengantar jenazah. Di pertengahan jalan dia lihat ada anjing yang masya Allah, ya, saling mainan gitu ya, salah satu dengan lompat gitu, saling pokoknya ya mainan gitu. Setelah pulang dari kuburan, ternyata mereka sedang berantem, cakar-cakar, bahkan ada yang mati. Usut punya usut, ternyata apa? Mereka sedang
kemudian mengatakan dan menasihati kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, coba lihat tadi, kita pas berangkat tadi, mereka akur, masih akur. Tapi sepulang kita dari kuburan, ternyata mereka sudah apa? Tengkar. Gara-gara apa? Gara-gara bangkai. Begitulah manusia yang awalnya saling mencintai, saling bersaudara. Tapi kalau sudah rebutan dunia, mereka akan saling bertengkar, bermusuhan, cakar-cakaran antara satu dengan yang lain. Bahkan mungkin bunuh-bunuhan antara satu dengan yang lain. Hanya karena bangkai. Nah, dunia juga tadi diperumpamakan oleh Nabi seperti apa? Seperti bangkai. Terus apa bedanya? Ya, kalau kita rebutan dunia, bahkan cakar-cakaran, bunuh-bunuhan untuk urusan dunia, terus apa bedanya dengan binatang tadi? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia itu gak ada puasnya untuk urusan dunia, gak ada finishnya, gak ada merasa cukup gitu, gak ada. Kalau ngikuti hawa nafsu, gak ada selesai. Makanya sebagian pernah mengatakan perlombaan yang gak ada garis finishnya adalah perlombaan mengejar dunia. Semua perlombaan ada garis finishnya, kecuali satu perlombaan, yaitu lomba mengejar dunia. Itu gak ada garis finishnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min mal, labtagha salisa, wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, wa yatubu Allahu ala man tab." Andaikan anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, dia punya harta 2 lembah atau emas 2 lembah, labtagha salisa, dia akan cari yang ketiga. Maksudnya apa? Puas. Karena sifat manusia itu tamak, rakus. Sering dia bayangin, pas masih punya sepeda ontel, enak kalau punya apa? Sepeda motor. Nanti kalau sudah punya sepeda motor, enak punya apa? Mobil. Kalau sudah punya mobil, bayangin lagi, ya enak ibu ya, pabrik mobil. Pernah gak puas? Gak pernah merasa puas. Kalau dia tamak, rakus, gak ada puasnya. Terus, makanya para pengusaha itu gak ada istilahnya puas dalam satu titik, gak ada. Ya, terus dia cari ini lagi untuk menambah pundi-pundi apa? Hartanya. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak ada yang memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah, yakni tanah. Ntar kalau udah mati baru puas. Karena sifat manusia itu apa? Rakus. Ya, sifat manusia rakus. Terus sepeda motor pengen nambah, ya, sudah punya rumah besar, pengennya nambah lagi, beli tanah lagi, aset, investasi lagi, ya, kurang terus. Itulah sifat anak manusia. Bahkan semakin tua bukan semakin tua semakin nemen cintanya kepada dunia. Ya, kata Nabi, ya berhubung ibnu Adam wa tashibbu min husnatan al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. 2 perkara yang bikin anak Adam itu cepat pikun, cepat tua, cepat berubah. Ya, 1, rakus kepada dunia, harta, dan rakus kepada umur. Maksudnya rakus kepada umur itu apa? Wis tua tapi merosot cek nom terus. Ya, kalau ngaca atau soal ubannya kasar, pengennya dicabut dia itu, biar tetap merasa apa? Kelihatannya masih muda. Padahal itu nggak bisa dibohongi, gitu ya.
juga dari fitnah dunia yang tidak kalah pentingnya adalah fitnah wanita. Ini juga fitnah yang sangat dahsyat. Lihat aja iklan-iklan itu kalau di TV, iklan-iklan di pinggir jalan, itu sih dipasang coba, ya perempuan tuh dia milih-milih kan, ya kan, sing ayu, kan gitu, ya, sing elek apa ayu malah. Jarang kita temui iklan-iklan di TV kemudian yang laki atau yang omongan siji boten apa ayu, ya, cari yang perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini adalah mampu untuk yang melunturkan ya iman, terutama kaum laki-laki. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ma taraktu fitnatan aghra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal. Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah ya yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Bahkan walaupun yang udah nikah, pokoknya sebelum nikah, yang udah nikah pun jangan merasa aman dari fitnah wanita. Ya, lebih-lebih zaman sekarang, zaman abad media sosial, ya, media sosial. Kadang sudah berumah tangga lama, anak wis salusin, tapi dengan gara-gara media sosial runtuh rumah tangga, terfitnah dengan yang wanita yang hendaknya bagi kita untuk hati-hati dari fitnah ya wanita. Ini sangat dahsyat ya, terutama zaman sekarang, zaman media sosial. Ya, jadi kalau nggak butuh banget media sosial, nggak usah. Tapi kalau kita butuh sekali, maka harus tahu rambu-rambunya, harus tahu aturan-aturannya, supaya kita tidak terjerumus di dalam fitnah media sosial yang sangat dahsyat pada zaman sekarang ini. Yang ketiga, fitnah jabatan. Di fitnah dunia yang paling dasar itu, satu fitnah harta, yang kedua fitnah wanita, yang ketiga adalah fitnah tahta, ya, jabatan. Orang banyak mengorbankan keimanan, mengorbankan ya ketakwaan hanya untuk mendapatkan kursi jabatan dan tahta. Apalagi kalau musim kampanye misalnya, datang ke kuburan, kembang dukun, janji-janji palsu, ya, serangan fajar, semua akan dilakukan. Yang penting menang dalam pemilihan. Semua itu karena dasarnya fitnah jabatan. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang sahih, ma dhibani jahi'ani ursila fi ghanamin afsada laha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi bihi. Tidaklah dua serigala yang kelaparan lalu dilepas kepada seekor domba itu lebih merusak agama seseorang daripada rakusnya manusia terhadap harta dan tahta. Jadi dua serigala kelaparan, bukan cuma satu, dua. Satu aja sudah bahaya, kelaparan lagi. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah dua serigala yang kelaparan kemudian dilepas kepada domba itu tidak lebih berbahaya daripada apa? Rakusnya manusia kepada harta dan kepada jabatan. Artinya apa? Rakusnya manusia kepada harta dan jabatan itu lebih parah bahayanya terhadap agama daripada serigala yang kelaparan. Karena tadi orang kalau sudah rakus, sudah menginginkan jabatan, segala cara akan dia lakukan.
Ya, politikus itu kadang-kadang sangat berbahaya untuk kalau sudah punya ambisi menghalalkan segala cara kekuburan, ya, janji-janji palsu, bohong, ya, kemudian sogok, itu suatu hal yang mereka anggap ya, memang wajar dan kewajiban. Kalau nggak gitu nggak mana. Nah gitu, ya. Zaman sekarang kalau nggak main begitu, ya kalah. Nah, akhirnya apa? Ya, akhirnya jadilah agama kita terkotori oleh ambisi-ambisi kepada dunia. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui hakikat dunia dan bahwasanya dunia ini adalah hina dan bahwasanya dunia ini adalah ujian bagi kita semuanya, maka ya hendaknya bagi kita semuanya untuk menyadari, ya, jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Boleh kita mengambil dunia, tapi secukupnya untuk sebagai jembatan menuju akhirat. Adapun ya dunia menjadi tujuan utama kita tergila-gila mengejar dunia, berambisi kepada dunia, ya, ini yang tidak diperkenankan. Ya, Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, pecinta dunia tidak akan lepas dari 3: kegundahan, keletihan, dan penyesalan. Ya, kegundahan. Orang yang mencari dunia itu gundah, galau terus, mikir terus. Malah tenangan orang yang miskin. Ya, yang kedua adalah letih, capek. Orang pengejar dunia, pecinta dunia itu capek. Dan yang ketiga adalah penyesalan. Menyesal. Kenapa dia tergila-gila mengejar dunia untuk suatu hal yang fana? Kadang lucu juga ada orang sejak muda, sejak kecil menumpuk dunia. Nanti yang merasakan dunia siapa? Dia mengejar mulai dari kecil sampai tua. Ya, pas sudah sukses mati. Saya ingin masuk anak. Ya. Baik. Selanjutnya halaman 12. Akhirat di hati. Ya, setelah kita mengetahui fitnah dunia, maka hendaknya bagi kita untuk tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Karena semakin cinta manusia kepada dunia, semakin malas dari ketaatan, semakin malas dari amal soleh. Ya, semakin cinta kepada dunia, semakin kalah akhiratnya. Itu sudah matematika. Makanya ada sebagian ulama pernah mengatakan dunia dan akhirat itu seperti orang yang memiliki 2 istri, saling bersaing. Ya, saling bersaing. Gak bisa 50-50, gak bisa. Ya, kalau kita cenderung kepada salah satunya, maka yang lainnya akan cemburu. Kalau yang punya 2 istri yang poligami, tahu itu pengalaman, pasti cemburu. Begitulah kita dengan dunia. Kalau kita semakin cinta kepada dunia, akhirat akan cemburu. Kalau kita lebih cinta kepada akhirat, dunia yang akan cemburu kepada kita. Tinggal bagaimana kita lebih memprioritaskan. Ini nggak mungkin kemudian dua-duanya. Ya, ambil secukupnya dari dunia untuk jembatan menuju akhirat. Ya, baik. Oleh karenanya supaya kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, perlu kita sadari 2 dan perlu kita tanamkan 2. Yang pertama, kita harus memahami bahwa dunia ini finishnya adalah fana dan kepunahan. Dunia ini akan hancur, dunia ini akan kita tinggalkan. Sehebat apapun kita, ya, segagah apapun kita, suatu saat kita pasti akan meninggalkan dunia.
Lihat Fir'aun yang memiliki bala tentara, yang memiliki kekayaan, yang memiliki kerajaan hancur. Lihat Korun yang memiliki apa? Harta yang melimpah ruah, sampai kalau nemu harta orang bilang apa? Harta karun, ya. Tapi dia mati juga. Lihat orang-orang yang dulu mungkin kita sangat takjub dengan mereka yang begitu kuat, atlet misalnya, ya. Badan yang kuat gede, suatu saat mati juga, ya. Jadi tidak ada yang kekal di dunia. Makanya Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan. Ini perumpamaan yang sangat indah, yang sering kita lupakan. Kata Nabi, innamat amal ibni Adam ju'ila mathalan lid dunia. Apa yang dimakan oleh anak Adam itu adalah perumpamaan dunia. Wa in qassahu wa mallahahu fandur ila ma yasir. Sekalipun dia membumbui makanan tersebut, sekalipun dia menggarami makanan tersebut supaya lezat, ya, pikirkanlah, toh nanti jadinya juga apa? Ya, makanan seenak apapun yang makanan yang kita makan, toh nanti juga jadinya apa? Jadinya apa? Kotor. Kita tinggalkan juga, bahkan kita pun jijik deh. Ya, coba nama ini paling enak apa? Makanan apa paling enak anda? Apa bu? Hah? Bakso, bakso malam ya. Kenal nih. Hari ini bakso itu. Baik. Anggaplah bakso yang paling enak, ya. Bakso kita makan sebentar, nanti setelah diproses kita apa? Kita buang, kita pun jijik dari. Begitulah dunia yang kita kejar mati-matian, ya. Kita tinggalkan keluarga kita, kita menghabiskan waktu kita, tenaga kita. Suatu saat pun kita pasti akan meninggalkan dunia tersebut. Ya, ini yang harus kita pahami supaya kita nggak tertipu dengan dunia tadi. Yang kedua, kita harus ingat bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang abadi. Adapun dunia ini adalah sementara, dunia ini fana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bahkan tadi seperti yang tadi kita sampaikan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, apa peduliku dengan dunia? Tidaklah saya di dunia ini kecuali seperti seorang pengembara, seorang musafir yang kemudian istirahat di bawah sebuah pohon. Dia istirahat sebentar dan dia akan meninggalkan pohon tadi. Kita kalau pergi-pergi gitu kan, istirahat sebentar, capek, pegel, transit sebentar, ya, nanti apa? Lanjut perjalanan, meninggalkan pohon tadi. Ya, begitulah kehidupan kita di dunia ini. Maka yang harus kita pikirkan bahwa dunia ini sementara, suatu saat kita akan meninggalkannya, dan yang paling harus kita prioritaskan adalah akhirat. Karena itulah yang abadi, itulah yang nikmat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la mawdhi'u sawtin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cambuk salah seorang di antara kalian
di surga lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Itu baru tempat cabutnya toh. Karena Nabi lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru tempat cabutnya, belum yang lain-lain. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya, kerudung yang dipakai oleh bidadari di surga, atau dalam makna yang lain, mahkota yang dipakai oleh wanita bidadari di surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru kerudungnya tong itu udah lebih baik daripada dunia dan isinya, belum bidadarinya. Baru kerudungnya atau mahkota yang dipakai oleh bidadari di surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Ya, makanya kalau seorang itu kemudian tertipu dengan gemerlapnya dunia, lupa sama akhirat, melalaikan akhirat, berarti itu adalah orang yang bodoh. Karena dia lebih mengutamakan yang fana, hina, daripada yang kekal dan abadi. Jadi masyarakat muslimin, setelah kita mengetahui perbandingan antara dunia dengan akhirat, terus bagaimana sikap kita terhadap dunia ini? Apakah berarti kemudian kita tinggalkan dunia? Kita nggak kerja, ya, udah fokus masjid aja terus? Enggak juga. Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka juga bekerja. Mereka juga mengais rezeki. Para nabi juga bekerja, ya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang cerdas dalam menyikapi dunia. Mereka ambil dunia itu hanya sekedar di tangan, tapi tidak di dalam hati. Mereka menjadikan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Yang namanya jembatan itu hanya sekedar untuk nyebrang, bukan sebagai tempat tinggal. Perhatikan, ya. Kalau kita melewati jembatan, gitu ya, melewati jembatan. Jembatan itu hanya untuk sebagai nyebrang, bukan kemudian sampai bikin rumah di jembatan situ. Begitupun kita di dunia ini. Jadikan dunia ini hanya sekedar sebagai apa? Sarana, jembatan menuju akhirat. Bagaimana harta yang telah Allah rizkikan kepada kita, kita gunakan dalam ketaatan. Kita gunakan untuk semakin dekat sama Allah SWT. Kalau kita dikasih harta, hartanya kita gunakan untuk berinfak, bersedekah, ya, bentar lagi untuk kurban misalkan, ya. Kalau kita dikasih jabatan, jadikan jabatan ini untuk bantu orang, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seterusnya. Lihat para nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka juga diberi apa? Kekayaan sama Allah SWT. Mereka juga dijadikan raja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka cerdas dalam menyikapi dunia. Para sahabat juga begitu, ada yang kaya. Bukan para sahabat itu kiri semuanya, enggak. Ada sahabat-sahabat yang kaya. Ada sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Talha. Ini sahabat-sahabat yang kaya. Tapi mereka, ya, tidak tertipu dengan kekayaan. Mereka menjadikan kekayaan sebagai jembatan, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, sikap yang cerdas dalam menghadapi dunia, kita mengambil dunia itu secukupnya untuk kita jadikan sebagai sarana menuju akhirat. Ya, jadikan dunia hanya dalam genggaman kita, bukan dalam hati kita. Dalam hati kita tetap akhirat. Tujuan kita, tautan hati kita tetap akhirat. Dunia hanya sekedar sarana semata. Dunia hanya sekedar, ya, sambilan saja. Ya, yang paling penting finish, ya, tautan hati kita adalah akhirat. Ini, ya, Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisab wa hudan hisabun wa la amal. Dunia akan pergi meninggalkan kita dan akhirat akan datang menghampiri kita. Masing-masing memiliki anak. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia. Sesungguhnya hari ini yang ada hanyalah amal tanpa ada hisab. Tapi kelak besok di akhirat yang ada adalah hisab, tapi tidak ada apa? Amal. Ya, maka hendaknya bagi kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang cerdas. Ya, dunia jadikan hanya sekedar untuk wasilah, sarana, jembatan, bukan sebagai tempat tinggal. Karena suatu saat kita akan pergi meninggalkan dunia. Dunia ini hina, dunia ini fana. Gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Nabi SAW pernah membuat sebuah perumpamaan. Ini hadis yang sangat indah juga. Dan Nabi sering yang membuat perumpamaan supaya memudahkan bagi kita untuk berpikir. Kata Nabi SAW, "Madunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur madza yarji." Nabi SAW mengatakan, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seseorang yang mencelupkan tangannya di lautan. Malam ini parah laut ya? Ada? Masalah sekali-kali ke laut. Ya, coba praktekkan hadis ini. Kata Nabi, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seseorang yang mencelupkan tangannya di lautan. Lalu kata Nabi, "Falyandur ma'adha yarji." Perhatikan, kalau dia tarik kembali, yang nempel di jarinya berapa tetes air? Kalau kita celupin, kemudian kita tarik lagi, yang nempel di sini cuma berapa? Setetes, 2 tetes. Itu pun sebentar juga akan kering. Setetes 2 tetes ini gambaran dunia. Dan lautan yang begitu luas adalah gambaran kenikmatan di surga. Maka orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan setetes 2 tetes ini. Fokus utamanya adalah menggapai kenikmatan seluas lautan yang tambah tepi. Adapun orang yang bodoh adalah orang yang tertipu dengan setetes 2 tetes. Dia lupa dengan hamparan lautan yang begitu luas. Dia lalai dengan hamparan yang begitu luas. Dia hanya tertipu dengan setetes 2 tetes. Tinggal kita mau milih yang setetes 2 tetes tadi atau milih yang hamparan lautan yang begitu luas. Kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas, maka jangan tertipu dengan setetes 2 tetes. Ya, baik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, halaman 20. Kematian di pelupuk mata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan dunia ini ada batasnya. Semuanya bermuara pada satu titik yang merupakan kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu kematian. Siapapun kita, sehebat apapun kita, ya, sebanyak apapun harta yang kita punya, suatu saat kita pasti akan
Imran ayat 185. Dan ini ayat yang sangat penting sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa, ya, pasti akan mati. Gak ada yang dikecualikan. Walaupun dia raja, walaupun dia presiden, walaupun dia miliarder sekalipun, pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan amal-amal kalian nanti akan dikasih pahala balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, sungguh dialah orang yang sukses. Sukses menurut akhirat itu, dan sukses menurut Al-Quran itu siapa? Kalau dia selamat dari neraka dan menginjakkan kaki di surga, itu pak orang yang sukses. Bukan sukses dunia menurut Al-Quran. Kalau menurut kita, kebanyakan orang, sukses itu biasanya sukses dunia. Kalau dia udah mapan, ya, rumahnya Masya Allah, ya, punya mobil, punya jabatan, kita seringnya bilang apa? Wah, sudah diuang, tak boleh berarti tak uang. Kita seringnya menganggap orang itu sukses kalau apa? Sukses dunia. Menurut Al-Quran tidak. Al-Quran menganggap kesuksesan yang sesungguhnya bukan kesuksesan dunia, tapi kesuksesan di surga. Tatkala dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, itulah orang yang sukses. Adapun dunia tidak. Makanya kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Adapun di dunia ini tidaklah dunia kecuali kehidupan yang kesenangan yang menipu. Yang bukan itu kesuksesan yang sesungguhnya. Apa artinya sukses dunia? Sampai yang punya harta yang melimpah, ya, jabatan yang tinggi, tapi ternyata masuk neraka. Surga yang begitu luas, tapi ternyata tidak ada tempat bagi kita sejenak. Ya, ini adalah kesengsaraan dan kerugian yang luar biasa bagi seorang. Tidak ada gunanya harta, tahta, jabatan yang kita punya. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ya, harta kita, anak kita, pengikut kita, jabatan kita tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kematian akan menjemput setiap orang yang hidup, dan gak peduli, gak tawar menawar, siapapun dia akan, ya, didatangi. Baik dia kaya maupun miskin, baik dia laki-laki maupun wanita, ya, baik dia balita, kecil, muda maupun yang sudah lanjut usia, ya, gak pandang dulu. Kul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Ketahuilah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan datang kepada kita. Kita gak bisa mau sembunyi dimanapun, mau lari kemanapun, kematian pasti akan datang. Aina ma taqumu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Ya, dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menghampiri kalian. Walaupun kalian sembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun. Tapi
bisa sembuh dari sakit, mungkin kita bisa selamat dari kecelakaan, mungkin kita bisa lari dari bencana alam, tapi kita nggak bisa lari dari kematian. Kalau sudah waktunya, mau gimana lagi? Ya, nggak bisa kita lari dari. Makanya aneh juga, dulu ada yang pas ada isu-isu kematian gitu, ramalan kiamat. Ya, saya pernah baca dulu ada ramalan kiamat 2012 ya. Sing lucu amat beritanya. Ada orang Jember ya, gara-gara percaya sama ramalan kiamat ya, pindah ke Malang. Emang ini kalau di Malang terus selamat dari kiamat gitu? Dimanapun kita berada, kalau sudah waktunya mati ya mati. Jangankan di Malang ya, mau di dasar tanah sekalipun, dasar laut sekalipun, benteng yang kokoh sekalipun, kalau udah waktunya mati ya mati. Ya, baru beberapa waktu yang lalu ya, ada yang meninggalnya di kapal selam gitu ya. Ada yang ya di laut, di pesawat ya, kecelakaan pesawat. Ada yang karena ini karena itu. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kematian ini adalah nasihat dan teguran bagi kita semuanya yang harus selalu kita ingat supaya melembutkan hati kita. Nabi bersabda, aksiru dzikra hadhil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Hati. Ya, kita ini seringkali lupa sama mati. Kalau ada bencana, kalau ada wah itu orang sana tuh, jadi masya Allah aman. Siapa bilang? Malam kemarin juga kena gempa. Ya, kita nggak boleh merasa aman. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul fasiqun. Apakah suatu penduduk desa itu merasa aman dari datangnya bencana kami ya di waktu malam saat mereka sedang lelap tidur? Apakah suatu penduduk desa itu merasa aman dari datangnya teguran kami di waktu duha saat mereka sedang bermain-main? Tidak ada yang merasa aman dari makan Allah kecuali orang yang merugi. Ya, maka kita nggak boleh merasa adanya bencana, adanya teguran-teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala harusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati kita keras, membeku. Ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak melembutkan hati kita. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun." Andaikan tatkala datang kepada mereka teguran kami, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu lebih baik. Tapi kenyataannya apa kata Allah? Walakin qasat qulubuhum. Hati kebanyakan orang apa? Keras. Dikasih teguran sama Allah, dapat. Ya, tetap larut dalam kemaksiatan, kebid'ahan, kemaksiatan, bahkan kesyirikan. Dikasih tsunami, malah bilangnya, wah ini kurang saja ini. Dikasih meletus gunung, wah ini, ya kurang tumbal, ya penunggu yang sing nunggu gunungnya apa? Ngamuk. Jadi kita seringkali ditegur sama Allah SWT bukannya sadar, tetapi malah keras hati kita, sehingga terus ya tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kesyirikan, kebid'ahan. Wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan menghiasi perbuatan mereka. Dianggap baik. Padahal itu buruk. Ya, padahal itu buruk, tapi mereka merasa baik. Ini sekarang walaupun dikasih COVID orang tetap maksiat. Ini berarti
nggak sadar. Ya, nggak sadar dengan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal halakata kullal halakah an ya'mala rajulu sayyi'ata zaman al-bala. Seorang sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir pernah mengatakan, kesengsaraan di atas kesengsaraan kalau orang itu terus terjerembab di dalam kemaksiatan, melakukan dosa, ya, padahal bencana sedang melanda. Artinya bencana sedang melanda tapi dia tetap melakukan dosa. Ini menunjukkan apa? Kehancuran, kesengsaraan. Karena orangnya nggak sadar-sadar. Dikasih teguran tapi nggak nyadar. Maka masyarakat muslimin, hendaknya bagi kita menjadi orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu siapa sih? Nah, ini harus kita pahami. Ada hadis dari Nabi SAW. Beliau pernah ditanya, ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Ya, nah, kita kalau ditanya siapa yang paling cerdas, wah itu yang bisa bikin pesawat kayak B.J. Habibie misalnya, atau yang bisa menentukan ini, ya profesor yang bisa menentukan ini. Enggak. Ya, perhatikan kata Nabi SAW. Siapa orang yang paling cerdas? Jawaban Nabi, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istihdada ulaikal akyas. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian dan dia bersemangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Jadi kata Nabi, orang yang cerdas itu bukan orang yang Masya Allah IQ-nya tinggi, yang gelarnya kadang lebih panjang daripada namanya, ya, bukan itu kata Nabi orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian, bukan hanya mengingat kematian saja, tapi dia mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Walaupun dia nggak lulus SD, tapi kalau dia semangat beribadah, semangat mempersiapkan bekal untuk kematian, inilah orang yang cerdas. Walaupun dia profesor, doktor, tapi dia lalai dari akhirat, lalai dari kematian, ya, tidak mempersiapkan bekal untuk setelah kematian, berarti dia adalah orang yang paling bodoh di dunia. Ya, ini menurut Nabi SAW. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan, ya, bekal untuk setelah kematian. Makanya hendaknya bagi kita untuk sering-sering mengingat kematian. Karena orang yang sering mengingat kematian ada setidaknya 3 faedah. 1, semangat untuk beribadah. Kalau kita ingat akhirat, kita akan lebih bersemangat untuk beribadah. Karena kita merasa amal ibadah kita masih dikit. Kita akan berusaha ketika sholat, misalkan kita akan berusaha sebaik mungkin sholatnya, ya, khusyuk, tumanina. Karena barangkali ini adalah rukuk dan sujud terakhir kita. Yang kedua, kalau kita ingat akhirat, ingat kematian, kita akan segera dalam bertobat, gak nunda-nunda. Nanti aja. Sekarang jadi nol ya. Santai-santai dulu lah. Ya, banyak anak muda yang tertipu seperti itu ya. Sampai ada yang bilang apa? Ya, kecil dimanja, muda foya-foya, ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, jadi kadang kita tertipu. Banyak anak-anak muda seperti itu tertipu. Padahal kematian tidak mengenal usia. Banyak anak-anak muda, ya, yang dengan sombongnya, dengan gagahnya keluar rumah pakai sepeda motor ninja, pulang tinggal nama, mati. Ya, bahkan jangankan yang muda, yang kecil bahkan balita sekalipun meninggal dunia. Seperti tadi saya bilang, di kuburan nggak ada tulisannya apa? Khusus yang sudah tua, nggak ada. Siapapun kalau sudah waktunya meninggal ya meninggal. Nah, kalau kita
kepada Allah SWT. Nggak pakai nunda-nunda. Karena kalau kita tunda-tunda mati di sini ya. Yang ketiga, kita akan qanaah dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita nggak rakus mengejar dunia. Dan inilah masyarakat muslimin kunci jadi orang kaya. Kalau kita ingin jadi orang kaya sebenarnya mudah. Apa kuncinya? Jadilah orang yang qanaah. Warda bima qasamallahu lak takun ahlan nas. Kata Nabi SAW, ridholah kamu dengan pemberian Allah, niscaya kamu menjadi orang paling kaya. Kalau kita ridho, qanaah, selalu bersyukur kepada Allah SWT, kita akan menjadi orang paling kaya di dunia, seperti raja. Tapi kalau kita ini rakus pada dunia, walaupun gaji sampai 1 miliar sekalipun, kurang. Makanya banyak para pejabat ya, hanya para pejabat, wis gajinya tinggi tapi tetap korupsi. Kenapa? Karena nggak kurang terus. Padahal gajinya segede. Kenapa korupsi? Karena nggak cukup. Bagi mereka nggak cukup. Tapi kita lihat banyak orang-orang yang mungkin gajinya 1 juta, 2 juta, tapi cukup. Apa kuncinya? Bersyukur kepada Allah SWT. Ini kalau kita punya, Masya Allah, ya, kita akan bahagia. Tapi bagaimana caranya kita mengingat kematian? Nah ini penting. Ya, saya ingin mengingat kematian, tapi caranya gimana? Apa ditulisi tak kabarin mati, ya, ini mati terus. Ya, ingat kematian itu caranya satu, menghadiri majelis-majelis taklim yang mengingatkan kita akan akhirat. Yang seperti ini, kita hadir di sini, kita diingatkan. Penting seperti ini. Karena harus kita akui bahwa kita ini sering lalai. Kalau udah di luar nanti mungkin juga ini bentar aja diingatkan sama Ustaz, misalkan nanti metu ke masjid, nah guys, selangi mana? Kita sering seperti itu. Kalau udah ketemu keluarga di rumah, apalagi kalau udah kerja, udah lupa lagi. Makanya kita harus sering ya, mengingatkan diri kita dan mengingatkan kepada yang lain, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ziarah kubur. Nabi SAW pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhir. Dulu saya pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarah, karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada akhirat, bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Tapi ziarah kubur ini benar. Ya, dulu para sahabat itu Masya Allah luar biasa kalau ziarah kubur. Mereka nangis, mereka merenung, hening. Sekarang nggak banyak orang ziarah kubur, cengeng, ya, nggak mengingat akhirat. Harusnya ketika kita ziarah kubur, ketika kita mengantar jenazah, itu betul-betul merenungi. Ya Allah, sekarang saya ngantar jenazah tetangga saya. Suatu saat saya kayak dia. Sekarang saya menyolati dia. Suatu saat saya yang bakalan disolat. Sekarang saya nguburin dia. Suatu saat saya yang bakalan dikubur seperti dia. Kita kalau ingat seperti itu, Masya Allah, ya, akan tergugah semangat kita untuk beramal soleh, mempersiapkan bekal kita. Yang ketiga, menyaksikan jenazah, mengurusinya. Kalau ada yang meninggal, ya, kita datang takziah, ya, syukur-syukur kalau kita bisa mengurusinya. Ini kalau bisa, ikhwan-ikhwan, akhwat, ya, ada panitia yang bisa mengurusi jenazah, terutama untuk ibu-ibu, ya, ada panitia. Ya, ketika ada yang meninggal, kita mengurusi sesuai sunnah Nabi SAW, tata cara pelaksanaan jenazah yang benar. Itu salah satu faedahnya. Satu, tetap kita dapat pahala. Yang kedua, kita ingat akhirat. Ya, kita jadi ingat suatu saat
saya juga akan mati seperti itu. Ya, bisa melumpuhkan hati kita. Yang keempat, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, ya, terutama seputar akhirat, seputar kematian. Ini banyak dalam Al-Quran, banyak dalam hadis. Ini perlu kita ngaji ayat-ayat Al-Quran, ya, membaca ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran itu banyak pesan-pesan berharga. Kita sering buka HP untuk buka pesan WA, email, ya. Tapi kita sering lupa juga untuk membaca Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu banyak pesan-pesan untuk kita. Ya, kita lebih sering waktu kita habiskan untuk buka HP berjam-jam buat. Tapi suruh buka Al-Quran, jadi 5 menit itu cuma ya. Padahal Al-Quran ini adalah, ya, banyak memberikan manfaat bagi kita. Dan yang terakhir, masyarakat muslim, bekal perjalanan menuju akhirat. Setelah kita memahami bahwa dunia ini hanya sementara dan kita semuanya pada dasarnya adalah melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Kita semua ini mudik balik kampung. Dan kampung asli kita itu mana? Surga Allah. Karena bapak kita Adam alaihissalam pertama kali di surga, kemudian dikeluarkan. Dan kita semuanya akan balik ke sana. Kita semuanya akan kembali ke akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan semua kita pasti akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw adilu sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang melakukan perjalanan. Orang yang asing. Orang kalau misalkan kita merantau gitu ya, gharib itu merantau, orang yang merantau. Biasanya orang merantau itu, ya, dia akan susah payah untuk mengumpulkan gaji. Ya, misalkan orang Malang, dia cari kerja di Saudi atau di Malaysia misalkan, dia tinggal nggak apa-apa, ngontrak, nggak apa-apa. Ya, makannya juga ala kadarnya, hemat. Kenapa? Karena dia tahu saya di situ cuma sebentar. Yang penting gajinya dikumpulin, ditabung, kan gitu. Begitu juga kita di dunia ini. Harusnya kita seperti itu. Nah, kita hidup seadanya. Ya, yang penting kita mengumpulkan pundi-pundi bekal kita, pahala kita untuk nanti di akhirat. Dan orang kalau melakukan perjalanan pasti akan mempersiapkan bekal. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Inna likulli safarin zada, fatazawwadu li safarikum minad dunya lil akhirah." Setiap safar itu pasti butuh bekal. Kita kalau mau mudik, ya, mau mudik atau mau pergi umroh haji, pasti mempersiapkan bekal. Ya, tasnya, kopernya diisi apa? Ya, diisi baju, jajan, ya, uang, dan yang nggak boleh ketinggalan HP sama cesesan. Ya, zaman sekarang kalau lagi ketinggalan, ya, ketinggalan kalau belum jauh pasti balik. Wah, ketinggalan. Ya, ini ngalai bujur. Kalau pergi sampai tanpa istri nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau tanpa HP, oh masalah ini. Ya, baik. Jadi orang ketika bepergian pasti mempersiapkan bekal. Begitu juga kita untuk perjalanan akhirat harus persiapan.
persiapan menuju kampung akhirat ini tentu nggak sama kalau mudik dunia. Ada beberapa yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, persiapkan bekal iman dan tauhid. Kuatkan, kokohkan iman dan tauhid kita. Karena ini penentu nasib kita. Apakah kita akan di surga atau kita akan di neraka, itu ditentukan dengan iman, ditentukan dengan tauhid kita. Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Kata Nabi, siapa yang berjumpa dengan Allah SWT dan dia tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Tapi kalau dia berjumpa dengan Allah mati ya, dan dia menyekutukan Allah, nanti akan masuk neraka. Penentu. Kalau kita tauhid kita ternodai dengan syirik, wah ini bahaya. Alamat masuk neraka. Tapi kalau tauhid kita bersih dari kesyirikan, iman kita yang bersih dari kekufuran, maka insya Allah kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagi kita untuk terus mencapai keimanan kita, memperkokoh tauhid kita. Jangan pernah bosan ngaji tentang tauhid. Nabi Muhammad saja yang kuat dan mantap imannya, tauhidnya, diperintahkan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak ibadah kecuali hanya Allah. Itu Nabi Muhammad, apalagi kita. Dan jangan lupa untuk terus berdoa supaya kita dimatikan di atas tauhid, dijaga keimanan kita. Karena yang bisa menjaga dan mengokohkan tauhid kita, iman kita hanya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya ahli tauhid, dia berdoa, waj'alni wa baniya na'budalasna. Ya Allah, jagalah saya, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Ya enggak, wah saya sudah nabi, Khalil lagi ya, kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah. Khalil itu hanya diberikan cuma 2 orang. Siapa? Gelar Khalil itu kekasih Allah itu cuma 2 orang. Siapa? Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad saja. Karena derajat Khalil itu derajat cinta yang paling tinggi. Derajat cinta yang paling tinggi itu hanya Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim enggak, wes aman gitu. Enggak. Dia tetap berdoa kepada Allah. Insyaallah. Kalau Nabi Ibrahim saja masih tetap khawatir, takut, terjerumus dalam kesyirikan, gimana dengan kita gitu? Ya, malu kita sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja berdoa, ya, sedangkan kita yang nggak ada jaminan, kemudian merasa aman. Ya, baik. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk mempersiapkan bekal ilmu. Ya, maksudnya adalah ilmu agama. Gambaran sederhana, kita kalau mau pergi ke suatu tempat, pasti harus tahu alamatnya. Kalau nggak ngerti alamatnya, nyasar, kan gitu. Ya, nyasar. Walaupun pakai Google Maps sekalipun. Ya. Oleh masjid Baitur Rahman, mencetik keliru Baitur Rahman, nyasar. Ya, walaupun pakai Google Map, ya, itu gambaran sederhana saja. Kita pun demikian. Kalau kita tidak memiliki ilmu, ya, menuju kampung akhirat ini, menuju surga ini, kita nyasar. Pengennya masuk surga, nyasar ke neraka. Makanya kita butuh ilmu agama yang bisa mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita harus semangat ngaji ilmu agama, harus semangat, ya.
pengennya malas sebenarnya, enak naumah, ya. Tapi kita butuh kepada rute, kita butuh kepada ya yang bisa menunjukkan, mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau perjalanan butuh petunjuk. Makanya di jalan-jalan itu kan banyak petunjuk. Kalau mau Surabaya arah ke sini, kalau mau ke Jakarta arah ke sini, gitu kan? Kita butuh sama petunjuk itu. Nah, di dalam Al-Quran pun itu adalah petunjuk. Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk yang mengantarkan kita ke menuju surga. Di dalam hadis itu adalah petunjuk yang mengantarkan kita menuju surga. Nih, kalau sampai ingin surga, nih amalkan yang ini petunjuknya, rutenya. Ya, kita harus banyak-banyak ngaji ilmu agama dan mengamalkannya. Itu yang paling penting. Yang ketiga, bekal yang perlu kita persiapkan adalah bekal amal soleh. Ya, bekal amal soleh. Karena amal soleh adalah sebab yang mengantarkan kita menuju surga Allah SWT. Pembentuk, ya, pembuka pintu surga bagi kita adalah amal soleh. Makanya Allah mengatakan, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan sebab amal perbuatan kalian. Makanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Jangan sampai kita ini sering ngaji ilmu agama, sering hadir dalam kajian-kajian, tapi tidak diamalkan, percuma. Ya, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang diamalkan. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari supaya kita bisa bertakwa kepada Allah. Bisa bertakwa kepada Allah. Itu tujuan kita ngaji ilmu agama. Kalau kita ngaji ilmu agama, tapi kita tidak semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ilmunya perlu dikoreksi, ilmunya ya perlu dicurigai. Jangan-jangan ilmunya nggak bermanfaat. Ya, jangan-jangan ilmunya tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan amal. Ya, maka nasihat saya, ya, kalau kita ngaji ilmu agama, amalkan. Sedikit ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan jauh lebih baik daripada banyak tapi nggak diamalkan. Ya, dan kita dalam beramal soleh, ma'asyiral muslimin, agar diterima oleh Allah harus memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah apa? Ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka mari kita bersemangat untuk berlomba-lomba beramal soleh, beramal kebajikan. Lebih-lebih bentar lagi, ya, setelah kita kemarin berada di musim Ramadan, bentar lagi kita juga akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu ya tidak kalah dari bulan Ramadan. Ya, termasuk bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk berlomba-lomba, ya, puasa 9 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9 lebih-lebih, yaitu hari Arafah. Dianjurkan untuk haji dan umrah, cuma untuk tahun ini nggak ada ya. Untuk Indonesia tapi ada di sana. Kemudian dianjurkan juga untuk kurban, dianjurkan untuk sholat, ya, Idul Adha, dianjurkan untuk memperbanyak zikir, takbiran, ya, dianjurkan untuk banyak beramal soleh di bulan-bulan Dzulhijjah. Dan kita nggak boleh meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Jangan meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. La tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi, jangan kamu meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Karena bisa jadi amal yang kita remehkan justru itulah yang akan membukakan pintu surga bagi kita. Kita masih ingat cerita Nabi SAW? Ada seorang yang dimasukkan oleh Allah ke surga gara-gara dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara dia, ya, memberi minuman kepada anjing yang kehausan.
adalah meninggalkan dosa. Takwa itu sebenarnya mencakup mengamalkan amal soleh dan meninggalkan dosa. Tapi amal soleh tadi sudah disebut. Berarti di sini maksudnya adalah meninggalkan dosa. Ya, dan bagi kita untuk bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan meninggalkan dosa-dosa. Karena dosa-dosa inilah penyebab bencana. Dosa-dosa itulah penyebab segala ya turunnya wabah. Ya, dosa-dosa itulah penyebab ya kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan ya taubat yang sesungguhnya. Ya, dan istighfar adalah salah satu tameng supaya kita tidak di murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua tameng. Tameng yang pertama sekarang sudah tidak ada, yaitu keberadaan Nabi Muhammad. Tinggal tameng yang kedua, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin ya supaya enggak kena bencana, ya hendaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bekal yang kelima adalah bekal sabar. Ya, bekal sabar. Ini bekal yang penting juga, yang namanya perjalanan itu butuh sabar. Kita aja kalau pergi-pergi mudik dan sebagainya butuh sabar. Umroh, haji misalkan atau bepergian jauh harus sabar. Macet, ya, capek. Apa maneng kalau mobilnya mogok, pentekan bensin, ya, beledos, bane, misalnya. Butuh apa? Sabar. Butuh sabar. Begitu juga perjalanan kita menuju akhir. Harus apa? Sabar. Kata Nabi, as-sabru qit'atun minal adab. Sabar itu adalah bagian dari adab. Artinya dia harus sabar. Begitu pula menuju kampung akhirat ini, perjalanan ini harus sabar. Dan sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Disuruh sholat, sabar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu sholat dan sabar. Merintahkan sholat kudu sabar. Ada anak suruh sholat, ya meremeh. Kadang kita dibangunin sholat subuh, ya turun meneh, ya harus sabar. Yang kedua, sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Apalagi kalau yang namanya sudah ketagihan, kecanduan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu manusia itu sering mengajak kepada kemaksiatan. Harus sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Hidup ini gak semuanya senang. Kadang kita tertawa, kadang kita tersenyum, tapi kadang juga kita sedih, nangis. Ya, maka milikilah 2 kunci: sabar dan syukur. Sabar ketika diuji oleh Allah SWT, dan syukur ketika kita mendapatkan nikmat. Kalau kita memiliki 2 kunci ini, hidup kita akan bahagia. Ya, kita bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayyuhal ikhwah wal akhwat, yang bisa disampaikan tentang bekal ya menuju kampung akhirat, ya perjalanan menuju akhirat. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menggugah kelalaian kita selama ini,
dan kita bersiap untuk mengumpulkan bekal-bekal kita yang untuk setelah kematian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, dan hamba-hamba yang memilih untuk memprioritaskan akhir. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nggih saya.